Saat Rene ini sedang membaca puisi tugasnya si Isi ini tadi, tiba-tiba si Sakagawa ini datang dari belakangnya Rene, dan lalu dia menembak si Rene ini dari belakang guys, pas di kepala di bawah sini guys ya. Ia menembak si Rene ini dari belakang. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua sudah klik video ini, dan selamat datang kembali di channel saya Detektif Satria. Oke guys, di video kali ini saya akan bercerita kriminal lagi, yaitu kasus karnibalisme oleh seorang pria dari negara Jepang guys, yang dimana di sini ia telah membunuh seorang wanita. Kebetulan wanita ini juga satu kampus dan satu jurusan dengan dia guys. Setelah dibunuh lalu dimakan guys gitu. Ending cerita dalam video kali ini guys, saya yakin kalian pasti akan merasa geram, kayak merasa ini tidak adil, kok bisa seperti ini guys. Nah, kalian penasaran kan dengan cerita selengkapnya? Oke, daripada salah paham nanti dengan ceritanya, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Let's go. Nah, jadi guys, nama pelaku karnibalisme ini adalah seorang pria dari Jepang. Namanya ini adalah Issei Sakagawa guys. Lahir pada tanggal 26 April 1949 di Kobe, negara Jepang guys. Ia ini adalah anak dari seorang pengusaha guys. Ayahnya ini bernama Akira Sakagawa. Dulu ayahnya ini pernah menjabat sebagai presiden di sebuah perusahaan bernama Kurita Water Industry, kayak perusahaan air mineral gitu guys. Dulu waktu si Sakagawa lahir, ia lahir dengan secara prematur guys. Bahkan katanya ukuran tubuhnya sangat kecil guys, hingga bisa muat di telapak tangan orang dewasa guys. Kalian bayangkan, saking kecilnya guys, bisa muat di telapak tangan orang dewasa guys. Nah, selain itu ia juga ada mengalami penyakit usus kecil guys yang bernama enteritis. Di sini saya nggak paham kali guys dengan penyakit ini ya. Mungkin kalian di sini yang kuliah kedokteran dan juga berprofesi sebagai dokter boleh kasih di kolom komentar apa itu penyakit enteritis guys. Nah, namun pada akhirnya Sakagawa pun sembuh guys, karena orang tuanya telah melakukan suntik kalsium dan kalium kepada Sakagawa di rumah sakit guys. Dalam beberapa kali, jadi ia sembuh gitu. Nah, setelah ia udah tumbuh menjadi anak-anak umur 4 tahun dan 6 tahun, dia ini mempunyai sifat tertutup gitu guys, dan tidak mau bergaul. Dikarenakan ia memiliki sifat tertutup dan susah bergaul, ia pun mulai mengembangkan minat sastranya guys. Jadi Sakagawa ini ada bakat di bidang sastra guys gitu. Nah, untuk sifat karnibalisme ini telah tumbuh dalam dirinya sejak ia masih kelas 1 SD guys. Karena pada suatu hari ia dengan saudara kandungnya dan juga pamannya sedang bermain monster gitu guys. Di permainan itu pamannya itu menjadi monster gitu, dan Sakagawa dengan saudaranya ini dimasukin ke dalam panci rebus gitu guys, kayak pura-pura untuk main aja gitu kan, dan selain itu untuk juga dimakan oleh pamannya. Setelah bermain itulah Sakagawa mulai timbul hasrat karnibalismenya guys gitu. Nah, karena ia penasaran dengan karnibalisme itu, ia pun sering kali mencari dongeng tentang memakan manusia guys. Salah satu dongeng favorit dia itu adalah dongeng Hansel dan Gretel guys. Ketika pas di rumah sekolah guys, kan ada teman kelasnya guys. Di kelas 1 itu ada kawannya di samping dia itu. Kalau anak SD dulu kan suka pakai celana pendek guys ya, kayak saya dulu SD juga sering pakai celana pendek. Nah, saat itu dia langsung melihat ke kaki kawannya gitu, ke paha kawannya. Pas dia melihat paha kawannya itu, dia sudah terbesit dalam pikirannya, pasti ini lezat sekali guys. Lah, kalian bayangkan saja guys, sudah timbul sifat karnibalisme dia guys. Dia sudah berhasrat kali ingin memakan manusia guys gitu. Masih kelas 1 loh. Lalu cerita kemudiannya itu, ketika ia sudah mau masuk usia remaja guys ya, pernah ia menjelaskan kalau ia itu pernah berhasrat sama artis wanita dari barat guys bernama Grace Kelly. Kalau orang-orang kan, kalau kaum pria itu pada umumnya kalau melihat
Tapi Grace Kelly ini pasti kayak bahasa seksual, lebih ke seksual guys. Berbeda hanya dengan Issei Sakagawa guys. Dia di sini berhasrat ingin memakan si artis barat itu guys. Dan pernah juga Issei Sakagawa itu menjelaskan kalau hasrat karnibalisme dia ini memang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun guys. Orang yang tidak memiliki sifat kayak dia ini tidak akan bisa menjelaskan dan mendeskripsikan tentang sifat karnibalisme dia ini guys. Pernah juga pada di usia sama ya, usia 15 tahun, Issei Sakagawa ini pernah menjumpai seorang psikiater guys untuk berkonsultasi mencari solusi tentang sifat yang dia alami ini guys. Namun bukan tambahnya mendapatkan solusi guys, ia malah tambah penasaran dengan daging manusia, kayak hasrat dia itu udah tumbuh kuat gitu. Singkat cerita guys, saat ia sudah masuk usia 23 tahun, hasrat karnibalisme dia itu pun sudah bercampur dengan hasrat seksual guys. Pernah waktu dia tinggal di Tokyo itu ada seorang wanita Jerman. Jadi Issei Sakagawa ini mengikuti perempuan itu sampai ke apartemennya guys. Waktu itu lagi malam hari gitu. Jadi Issei Sakagawa ini mengikuti wanita Jerman ini sampai ke apartemennya. Lalu Sakagawa ini kayak mengintip dulu gitu, memantau dulu sampai akhirnya si wanita ini tidur. Barulah Sakagawa ini masuk ke dalam kamarnya, naik lewat jendela gitu guys. Pas Sakagawa ingin melancarkan aksinya saat ia ingin membunuh si perempuan ini, tiba-tiba si wanita Jerman ini dia terbangun dan langsung refleks kan gitu, langsung mendorong si Sakagawa ini sampai jatuh ke lantai guys. Dan pada akhirnya si wanita ini pun kan kaget, dia langsung menelepon si polisi gitu. Sedangkan Sakagawa ini dia kabur kan kaget gitu karena didorong oleh wanita ini kan, karena korbannya ini sudah terbangun guys. Pas ia ditangkap oleh polisi hanya membuat tuduhan pemerkosaan, yang padahal Sakagawa ini bukan ingin melakukan pemerkosaan guys gitu. Ia ingin membunuh si perempuan ini gitu. Nah, lalu setelah 4 tahun kemudian guys, saat ia berusia 27 tahun, kemudian ia pun pindah ke Paris guys, ke Perancis gitu. Karena di sana ia ingin kuliah di kampus Sorbonne bagian sastra guys. Sampainya di sana, ia ada berkenalan dengan seorang wanita dari Belanda guys. Yang kebetulan si wanita ini juga satu kampus, satu jurusan dengan Issei Sakagawa guys. Namanya adalah Rene Hortefeux guys. Saat Issei Sakagawa sampai di sana, hasrat kanibalismenya ini ternyata tumbuh lagi guys, malah semakin kuat. Karena kan kalau di kampus itu banyak cewek gitu guys. Jadi Issei Sakagawa ini guys, perlu kalian tahu, dia ini lebih hasrat berkanibalisme sama perempuan gitu. Dia kayak ingin memakan lagi wanita gitu. Kalau sama kayak cowok enggak gitu guys, dia lebih ke cewek ia ingin makan gitu. Jadi kalian tonton terus video sampai selesai bagaimana ia akan melakukan pembunuhan terhadap kawannya tadi, siapa yang ia bunuh. Jadi kalian tetap tonton sampai selesai gitu. Dan pernah juga dikabarkan guys bahwa Issei Sakagawa ini kerap kali kadang dia membawa wanita pelacur gitu guys pada malam hari di apartemennya guys. Kemudian juga ialah menembak dan membunuh para pelacur itu guys. Nah, lalu pada tahun 1981, saat itu ia berusia 32 tahun guys, Issei Sakagawa ini ada mengundang Rene tadi, kawannya yang dari Belanda itu, untuk makan malam di apartemennya si Issei Sakagawa ini. Dengan modus ia meminta kepada Rene ini untuk menerjemahkan tugas dari kampusnya, yaitu puisi dalam bahasa Jerman guys. Ya, si Rene ini kan tanpa curiga guys, dia langsung pergi ke apartemennya si Issei ini kan, karena mereka ini sudah menjalin persahabatan guys setelah berkenalan di kampus di Sorbonne itu guys. Mereka sudah menjadi sahabat gitu. Jadi si Rene ini tanpa pikir panjang langsung mau bantu si Issei Sakagawa ini kan, itu sahabatnya gitu. Pas saat Rene ini sedang membaca puisi tugasnya si Issei ini tadi, tiba-tiba Issei Sakagawa ini datang dari belakangnya Rene, dan lalu dia menembak si Rene ini dari belakang guys, pas di kepala di bawah sini guys ya. Ia menembak si Rene ini dari belakang, duar tembaknya guys. Dan lalu si Rene ini pun kan jatuh ke lantai guys. Kalau ditembak di kepala kan pastinya sangat sedikit kesempatan untuk bertahan hidup guys. Nah, di saat itu si Issei Sakagawa ini sempat pingsan dan shock guys. Ia terpikir kayak nggak menyangka kok bisa ia melakukan perbuatan keji itu guys. Namun hasrat dia ini karena sudah dia tahan selama 32 tahun guys ya,
Kayak dia ini udah berimpian pengen makan daging manusia yang berjenis kelamin perempuan, guys. Nah, saat itulah ia mulai berpikir, jangan bodoh lah, aku sudah mencapaikan impianku ini. Ini sudah ada jasad di depan aku, guys. Itu dalam benak, dalam hati dia, guys ya. Lalu dia ini pun langsung memperkosa dulu si wanita ini, guys. Sebelum ia memakannya, diperkosanya dulu, guys. Jadi kan si Rene ini sudah mati gitu, guys, sudah meninggal. Jadi diperkosanya dulu mayat si Rene ini. Nah, kemudian barulah si Ise Sagawa ini ingin menggigit kulitnya si Rene ini, namun karena giginya tadi nggak tajam ya, Ise Sagawa pun memutuskan pergi keluar dari apartemen, guys, untuk membeli pisau pemotong daging gitu, guys. Nah, akhirnya setelah ia membeli pisau pemotong daging itu, barulah Ise Sagawa melancarkan aksinya, guys. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, guys, di sini saya ingin minta maaf dulu, guys ya, kepada kalian karena cerita ini agak lebih sensitif karena ada darah dan dagingnya gitu, guys. Jadi buat anak-anak yang di bawah umur saya harap jangan nonton, dan buat kalian, guys, yang sedang makan jangan nonton video ini, guys. Oke, setelah si Ise Sagawa ini kan sudah membeli pisau pemotong daging ini, lalu pertama kali ia lakukan, guys, tahu nggak kalian? Lalu pertama kali ia lakukan adalah, guys, ia mulai mengiris pantatnya si Rene Sakawa, guys. Ia potong, ia iris terus sampai dalam, guys, sampai jumpa kan di dalam lemak. Daging manusia itu kan ada kayak kuning-kuning itu. Kalau Ise Sakawa lihat itu kayak jagung gitu, guys. Ia terus potong, mengiris lemak itu sampai berjumpa dengan daging merahnya itu, guys. Selain itu, guys, si Ise Sakawa ini juga membelah pantatnya si Rene ini. Kan udah sampai ke daging merahnya tadi itu. Ia iris kecil-kecil daging pantatnya si Rene ini, guys. Lalu ia buang dagingnya itu ke mulutnya gitu, kecil-kecil dia potong kecil-kecil ini kayak kita iris daging kerbau, daging sapi pas ada acara Idul Adha ataupun acara hajat gitu kan, kayak potong daging kambing itulah tuh. Ia potong kecil-kecil, ia lempar-lempar satu persatu ke dalam mulutnya gitu. Nah, selain itu daging yang sisa sebagainya itu juga ia simpan ke dalam kulkas, guys. Karena niatnya itu nanti akan ia makan gitu, akan ia masak lagi gitu, guys. Sedangkan sisa tubuhnya kayak kaki, kepala, dan juga tulang dadanya itu ia isi dalam koper, guys. Dan ia membuangnya setelah 2 hari ia telah membunuh si Rene ini, guys. Ia membuang kepala, kaki, dan tulang dadanya si Rene ini ke taman yang mana Taman Bois de Bogny dengan menaiki taksi gitu, guys. Setelah sampai di sana, si Ise Sagawa ini membuang koper itu ke taman tersebut, guys. Lalu dia pergi lagi gitu, guys. Nah, di taman itu kan lagi banyak orang, kayak orang pengen jalan-jalan, berkunjung gitu. Orang-orang yang pengunjung itu heran dan curiga, kok ada darah di dalam koper tadi gitu, guys. Lalu orang-orang yang menjumpai koper itu pun mulai menelpon ke polisi, melaporkan ke polisi. Barulah orang polisi ini dan orang polisi pun langsung melakukan penyelidikan, guys gitu. Nah, dari hasil keterangan itu polisi pun bertanya-tanya kepada orang penemu itu, dan juga selain itu polisi juga menanyakan kepada taksi. Jadi si sopir taksi ini sebelumnya juga ada melihat, guys, darah, yang ada juga melihat koper si Ise Sagawa ini kayak ada darah gitu. Jadi si polisi inilah lebih diinterogasi oleh polisi, guys. Dan polisi menemukan jawaban yang lengkap dari si sopir taksi ini, guys. Karena kan si sopir taksi ini kan lebih lama duduk dengan si Ise Sagawa ini. Jadi polisi pun mendapatkan hasil yang lengkap dengan dari si sopir ini. Jadi si sopir ini mengatakan kalau si pulan pelakunya, guys. Nah, tanpa waktu lama, guys, Ise Sagawa pun langsung ditangkap, guys. Langsung ia ditahan di penjara Perancis, guys. Di penjara Perancis itulah ia ditahan selama 2 tahun, guys, untuk menunggu jadwal sidangnya, guys. Lalu singkat cerita, setelah lewat 2 tahun, guys, barulah tiba waktunya si Ise Sagawa ini diadili di persidangan, guys, di Perancis, pengadilan Perancis, guys. Saat itu para hakimnya dipimpin oleh seorang hakim yang bernama Jean-Louis Bruguière. Jadi dari hasil persidangan itu, ketua hakim yang bernama Judge tadi, ia mengatakan kalau si Ise Sagawa ini ada mengalami gangguan jiwa, guys gitu.
Jadi secara hukum kan kalau orang yang gila tidak bisa diadili secara hukum guys. Ia termasuk cacat hukum. Ya jadinya si istri Sakagawa ini ditahan ke rumah sakit jiwa guys tanpa batas yang ditentukan guys. Selain itu juga tuntutannya ini telah dibatalkan oleh pengadilan Perancis guys itu. Dan bahkan katanya dokumen di persidangan istri Sakagawa ini mulai disegel oleh pengadilan Perancis guys gitu. Ya jadinya tidak bisa lagi dirilis ke Jepang guys gitu. Dan tepat pada tanggal 12 Agustus tahun 1986, Sakagawa ini diperintahkan oleh pengadilan Prancis untuk ia dirawat ke rumah sakit jiwa yang bernama Rumah Sakit Jiwa Matsumaza di Tokyo guys. Namun di sini Sakagawa tidak melakukan pemeriksaan di rumah sakit jiwa tersebut guys, dan akhirnya Sakagawa ini tidak bisa diadili guys gitu, karena kata ketua hakim bernama Jin tadi bahwa si Sakagawa ini mengalami gangguan jiwa, dan apalagi dokumennya sudah dibatalkan, sudah disegel guys. Jadi memang nggak bisa lagi dilakukan tuntutan lanjut guys. Dokumennya nggak ada lagi karena hukum ini sekarang kan lebih ke tulis guys. Harus ada dokumen, harus ada berkas-berkasnya. Berkasnya tadi kan sudah disegel oleh pihak pengadilan Prancis, jadinya tidak bisa disambung lagi untuk proses hukum lebih lanjutnya lagi guys. Jadi tidak bisa lagi gitu. Ya akhirnya ending ceritanya si Sakagawa ini bebas guys gitu. Jadi mau apa lagi, udah bebas dia gitu. Udah bebas, sudah berkeliaran di negara Jepang, di Tokyo, bebas gitu. Dan orang tua si Ren ini kayak nggak terima gitu guys. Masa iya sudah dimutilasi anaknya, putri kesayangan ini yaitu si Ren tadi, udah diperkosa juga, masa dengan segitunya dia bebas terus si Sakagawa ini guys. Dan kayak saya bilang tadi guys, pastinya kalian dengan cerita ini pasti kalian agak geram, kayak ini nggak adil gitu kan. Coba kalian bayangkan kalau saudara kalian gitu guys, pasti kalian kayak nggak adil. Oke, kita lanjut lagi. Lalu setelah istri Sakagawa ini bebas guys dari tuntutan hukum, rupanya istri Sakagawa ini sudah mulai aktif menulis buku guys gitu, sampai ia usia 72 tahun sekarang. Kalau sekarang ini 2023, usianya itu udah berusia 72 tahun guys. Ini katanya sudah aktif menulis buku guys. Jadi di bukunya itu lebih banyak membahas tentang kanibalisme guys. Salah satu buku yang ia buat itu khusus membahas tentang kronologi pembunuhan yang ia lakukan kepada Rene gitu guys. Nah, judul buku itu bernama In the Fog gitu guys. Jadi sekarang ini istri Sakagawa ini tinggal bersama saudaranya di apartemen di Tokyo guys. Nah, itulah tadi cerita kanibalisme oleh seorang pria guys. Oke guys, itulah tadi cerita tentang kanibalisme oleh seorang pria dari negara Jepang. Dan bagaimana pendapat kalian guys dengan cerita kali ini? Dan saya tahu kalian pasti kayak geram dengan ceritanya guys ya. Silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Buat kalian yang kuliah bagian hukum, praktis hukum, baik itu jaksa, pengacara, dan hakim, dan juga ahli hukum lah, silahkan berikan tanggapan kalian tentang cerita kali ini guys ya. Silahkan berikan pendapat dan masukan kalian guys ya dengan cerita kali ini. Apakah menurut kalian itu bisa nggak dibebaskan seperti itu? Dan menurut kalian benar nggak Sakagawa ini gila atau gimana? Karena dia melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan, apalagi dimutilasi lagi mayat si Rene tadi guys. Oke guys, segitu aja dulu cerita kali ini. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jika kalian suka dengan video kali ini guys, silahkan kalian like, subscribe, dan juga aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jika kalian tidak suka, boleh di like saja guys ya, nggak usah di subscribe, nggak apa-apa juga guys. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan juga informasi yang salah dari saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.